Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawakan general reading, temanya adalah dia menyukai kamu dari hal ini. Ya, dari apa aja aku juga nggak tahu. Ini belum aku shuffle sih, lihat aja kayaknya aku pengen langsung live shuffle-nya. Tiba-tiba aja aku males gitu ya shuffle. Jadi nanti aku bakalan shuffle pas lagi mau mulai reading. Oke, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Dan kita mau cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Dia menyukaimu dari hal ini. Aku bakalan shuffle ya. Takut ribet kalau shuffle. Ya, random aja ya guys. Intinya random aja shuffle-nya. Ya karena random, tidak aku rekayasa gitu maksudnya. Dia menyukai kamu dari hal ini. Hal apa ya kira-kira? Dia menyukai kamu dari hal ini. Dari hal apa aja ya? Oke, dia menyukai kamu yang sabar. Apakah benar? Apakah iya kalian itu penyabar? Penyabar ketika sesuatu tuh kayak dia tahu banget nih, misalnya dia udah bikin kamu kesel, marah, emosi, tapi dan kekacau balauan yang dia buat, kamu tuh tetap bisa yang stay cool gitu ya, tetap kalem, tetap mau ngajak bicara, tetap mau membahas permasalahannya juga. Mungkin kamu kadang nggak gampang ya buat ke-trigger hal-hal yang harusnya tuh orang lain udah se-emosi itu, tapi kamu ya enggak, kamu tetap sabar, kamu kalem-kalem aja kayaknya ya. Dia menyukai kamu kayaknya ya, banyak dari mereka itu yang agak-agak negatif orangnya ya, agak-agak negatif, toxic, tapi pas dekat sama kamu malah dia tuh secara nggak langsung sedikit banyak mereka tuh berubah ininya apa, sikapnya. Kalau karakter sih mungkin nggak gampang ya buat dirubah, tapi sikapnya ada yang berubah karena kamu, entah kamu yang menginfluence dia jadi berubah, atau dia melihat kamu atau menyontek kamu gitu, oh ternyata sikap yang baik tuh harusnya kayak gini, yang positif tuh kayak gini ya. Jadi banyak yang berubah mereka nih karena kamu, karena melihat kamu, jadi mereka tahu baik dan positif tuh harusnya seperti apa ya. Kamu sangat menghargai waktu katanya, entah kalau janjian sama kamu on time atau bisa juga mungkin telat, tapi banyak kalian tuh yang menghargai waktu. Entah kamu menghargai waktu kamu sendiri atau kamu menghargai waktu orang lain ketika bertemu ya. Mungkin juga ketika bertemu seseorang kamu nggak yang membuang-buang waktu orang lain yang nggak penting, atau bisa kamu memanfaatkan waktu dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Atau kamu kalau ada janji sama seseorang tuh bener-bener ditepati ya, bukan janji-janji palsu ya. Dan apa ya, ketika bertemu dengan seseorang kamu bener-bener menghargai waktu seseorang, kamu bener-bener apa ya, orang lain tuh ngerasa dihargai juga ketika bertemu sama kamu, bener-bener di-treat dengan sebaik mungkin, di-treat dengan baik, atau ya kelihatan aja kalau kamu tuh menghargai dia, menjamu dia ya. Ada kan orang yang merasa nggak dihargai, misalnya ketika kamu pergi sama seseorang, kamu nggak tahu mau pergi kemana, terus kamu datangnya juga telat misalnya, atau kamu nggak mempersiapkan gitu loh, mau kemana aja nanti atau mau ngapain aja. Tapi kalau kamu mungkin sebaliknya, kamu sangat menghargai seseorang, sangat menghargai waktu seseorang.
Banyak orang juga yang merasa dihargai sama kamu, sama perlakuan kamu juga. Orang suka sama kamu, kamu itu bisa menjadi pendengar yang baik, ya katanya. Pendengar yang baik, terus bisa diajak bercerita, sharing apapun. Terutama kalau orang-orang terdekat kamu lagi punya masalah, ya. Kamu siap untuk membantu mereka. Membantu dengan materi, membantu dengan meluangkan waktu untuk mendengar cerita atau bertemu dengan mereka. Ketika mereka memerlukan kamu, ya. Ada yang suka sama kamu itu orangnya tegas atau keras kepala, tapi keras kepalanya ini in good way, jadi lebih ke tegas mungkin ya. Kamu nggak bisa nggak gampang berubah-ubah gitu loh, nggak labil, ibaratnya kamu tuh nggak labil, nggak gampang berubah-ubah, tegas, apa yang kamu katakan ya itulah kamu. Gak gampang buat diubah, gak gampang buat diajak yang enggak gitu. Pokoknya gak mudah ngajak kamu yang tidak ya. Banyak sih yang merasa terbantu sama kamu katanya nih, ketika mereka lagi kesulitan juga. Ketika ada masalah, kamu selalu ingin mencoba untuk memperbaiki masalah dengan seseorang. Kamu berusaha untuk approach seseorang ketika ada masalah, nggak gengsi atau nggak malu-malu untuk mencari seseorang, menjalin silaturahmi atau memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Bersabar menunggu juga kamu orangnya, dan ketika misalnya ya ada konflik dengan seseorang, mungkin kamu dicuekin atau didiemin ya sama seseorang, tapi kamu selalu menunggu mereka untuk membuka diri ke kamu ya. Kalau ada masalah bukan tipe yang ya udah cut off aja. Mungkin ada dari kalian tuh yang kayak masih ingin menjalin hubungan atau silaturahmi dengan seseorang. Banyak dari kalian tuh yang menunggu seseorang, ya, menunggu seseorang untuk memperbaiki hubungannya, untuk memperbaiki komunikasi sama kamu juga. Kalian juga pekerja keras orangnya, kerja keras, rajin juga, ada yang rajin. Banyak dari kalian juga perhatian, ada sisi kalian tuh yang kekanak-kanakan atau manja. Dalam komunikasi juga bagus, dalam menyampaikan sesuatu, nggak suka menunda-nunda gitu ya. Kalau ada yang ingin dibicarakan, banyak juga dari kalian itu orangnya gampang membantu orang lain, ringan tangan gitu ya. Ada juga yang ada sisi kalian tuh sebenarnya ada beberapa hal yang nggak disuka nih. Aku menangkap hal-hal yang tidak disuka sama seseorang. Kadang kamu tuh ada sisi galak atau juteknya katanya. Apakah benar? Apakah galak atau jutek itu adalah wujud dari kamu yang ingin menjaga diri, ingin kasih self defense mungkin ya, supaya orang lain gak sembarangan ke kamu ya. Tapi orang-orang tuh jadi takut katanya ya, jadi takut untuk dekat sama kamu, untuk ajak kamu bicara. Mungkin yang takut ini yang punya salah kali ya atau yang takut ini yang memang yang mereka belum benar-benar tahu kamu tuh aslinya seperti apa ya. Banyak orang yang terinspirasi sama kamu, atau banyak orang yang jadi jadi ikut semangat nih karena energi kamu tuh bagus nih energinya. Kamu tuh kalau orang ya misal dekat sama kamu, jadi mereka tuh kayak ketularan semangat kamu gitu ya. Positif sih ya. Dan banyak dari kalian itu orangnya mau berkembang, nggak stuck di tempat aja.
banyak yang sudah mapan juga. Jadi beberapa orang banyak yang ingin seperti kamu, entah pekerjaannya seperti kamu, entah kemapanannya seperti kamu, atau ya mungkin ada yang ingin punya pribadi seperti kamu ya. Mungkin ada beberapa karakter kalian itu yang baik, yang bagus. Jadi ada orang-orang yang pengen deh kayak kamu gitu ya. Dan apalagi nih, kamu itu kadang sering banget memikirkan orang lain atau ibaratnya atau terlalu sering memikirkan kepentingan orang lain. Jadi kalau yang terlalu sering ini atau yang kebanyakan mikirin kepentingan orang lain, ini banyak banget yang jatuhnya tuh jadi dimanfaatin sama orang lain. Iya gitu. Kenapa gitu? Jadi banyak orang lain tuh yang kayak benalu ya, deket-deket kamu. Jadi kayak parasit atau benalu gitu ya, mengandalkan kamu. Pokoknya mereka kayak nggak tahu malu deh mengandalkan kamu. Mungkin numpang hidup sama kamu, atau sering memanfaatkan kamu, atau apa ya, ambil benefit dari kamu ya. Jadi jatuhnya memanfaatkan sih. Tapi kamu tuh kadang terlalu naif ya. Jadi mungkin kamu berpikir, oh iya nggak apa-apa, saling membantu gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang nggak tahu diri ya. Jadinya sebenarnya mereka itu memanfaatkan kamu ya. Dia menyukai kamu. Kamu tuh multitasking ya, walaupun kamu seribet apapun, ketika orang lain meminta bantuan sama kamu oke-oke aja, welcome, bantu orang lain ya. Dan ketika orang lain minta bantuan ya, misalnya materi atau apa yang kamu miliki, kamu siap membantu mereka ya dengan sepenuh hati, walaupun mungkin kamu juga kok nggak yang cukup banget. Misalnya kamu lagi ada di keadaan yang kurang juga mungkin, atau hanya berkecukupan, tapi kamu mau aja membantu orang lain. Kan ada orang-orang yang membantu tuh kalau lagi dia berlebihan aja, tapi kamu tuh walaupun kamu dalam situasi yang kurang mungkin ya, tapi kamu gak masalah untuk membantu seseorang. Dia menyukai kamu. Ada beberapa orang yang karena menyukai kamu ya mungkin mereka ingin bertemu sama kamu in person ya. Mungkin ada karakter kamu atau sifat-sifat yang bikin orang lain penasaran sama kamu, atau yang bikin orang tuh suka sama kamu ya. Dan aku lihatnya ya, kamu tuh ada sisi kamu tuh yang cuek. Aku gak ngerti kenapa dia suka sama sisi kamu yang cuek. Apakah karena kamu cuek jadi dia penasaran? Ada sih sisi kamu yang cuek, jadi mereka tuh ingin berkomunikasi sama kamu, ingin mengajak kamu bicara gitu ya. Ya itu yang tadi, pengen tahu kamu lebih jauh lagi, seperti apa kamu orangnya, asik atau enggak gitu ya, nyambung atau enggak diajak bicara. Ada kan orang yang cantik atau tampan, tapi nggak semuanya bisa diajak bicara, nggak semuanya nyambung dan klik ya, diajak komunikasi. Banyak dari kalian ini orangnya pantang menyerah ketika sesuatu yang sulit terjadi. Tetap aja kamu mau berusaha ya, tidak ingin mundur gitu ya. Tetap aja kamu ya maju terus gitu ya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, terutama soal relationship ya. Kalian tuh mau effort dan berusaha, tulus, orangnya juga tulus. Kelihatan kalau tulusnya kamu, mungkin ya kamu benar-benar sayang atau cinta sama seseorang, dan ketulusan kamu itu juga sih yang orang lain tuh bisa melihat kalau apa yang kamu lakukan itu dari hati. Kelihatan baiknya kamu dari sana. Walaupun kamu tuh kesulitan, kamu tuh jarang banget minta bantuan sama orang lain.
kamu malah senang menantang diri kamu sendiri. Aku bisa kok gitu, aku mampu kok, aku nggak mau repotkan kamu gitu ya. Dia menyukai kamu. Yang menyukai kamu ini ada loh beberapa, mereka mungkin udah punya pasangan atau udah punya kekasih, tapi mereka tuh pengen tetap gitu loh dekat sama kamu. Atau ketika kamu udah punya pasangan, ada juga orang-orang nih yang ingin dekat karena melihat kamu mungkin terlalu dekat atau hubungannya baik sama pasangan kamu. Jadi mereka pengen tahu atau penasaran atau pengen gangguin kamu, pengen gangguin kamu dengan pasangan kamu, atau pengen gangguin hubungan kamu dengan kekasih kamu. Oke, dia menyukai kamu dari hal ini ya. Aku akan sapa lagi ya. Waktu itu siapa yang bilang, Kak Dina kok nggak pernah shuffle? Ya nggak apa-apa, emang lagi nggak pengen aja. Ini kalau lagi pengen ya aku shuffle. Tuh ya, aku kasih lihat bagaimana cara aku men-shuffle. Aku shuffle-nya ya santai aja sih, nggak yang gimana-gimana banget ya. Oke, dia menyukai kamu apa ya? Kalau kamu feminin ya, banyak dari mereka ini yang suka ya sama style atau gayanya kamu yang feminin. Bisa dilihat dari gaya atau style dalam artian kayak visual kamu ya, yang feminin itu tampilan dari luar, appearance kamu ya, appearance kamu atau sisi dalamnya kamu yang feminin. Dalamnya tuh maksudnya jiwanya kamu yang feminin. Misalnya kamu yang perhatian, care, kamu yang nurturing gitu ya. Itu sifat-sifat femininnya. Tapi ada juga yang melihat kamu tuh femininnya tuh dari cara kamu berpakaian, style kamu, dari cara kamu bicara juga lembut mungkin. Seperti seseorang yang punya attitude ya, manner yang baik. Cute juga sih ya, dia bilang kamu itu cute, manis, menarik pasti ya. Kamu tuh ya, hadirnya kamu di hidup seseorang itu ada yang merasa kayak melengkapi atau dilengkapi. Pokoknya ada bagian part dari seseorang yang kosong, nah kamu tuh melengkapi itu. Ya, tapi ada juga yang hadirnya kamu dalam hidup mereka tuh apa ya, mereka aja merasa fulfillment ya. Kamu welcome sih terhadap dia ya, kamu welcome sama dia. Apa ya, dia nggak merasa ditolak atau nggak ada penolakan gitu loh dari kamu. Kamu juga bisa masuk ke circle-nya dia, teman-temannya atau keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Kamu juga seperti klik dan satu frekuensi sama mereka, sama circle-nya dia. Kamu gampang beradaptasi, kamu juga orangnya open ya, welcome sama orang-orang terdekatnya. Jadi dia nggak sulit buat apa ya, membawa kamu ya ke orang-orang terdekat. Kamunya juga open dan mau beradaptasi dan gampang untuk beradaptasi dengan siapapun. Walau dia mungkin lihat ya kamu tuh kayak beda sama circle-nya dia gitu ya, adalah yang membuat beda, tapi kamu ya gampang-gampang aja beradaptasi dan kamu tuh memberi space ya ke dia. Apa ya, kamu kadang ada waktu dimana kamu nggak mau ganggu dia, kamu membiarkan dia enjoy sama life-nya, membiarkan dia beristirahat atau membiarkan dia punya me time sendiri ya. Kamu membiarkan dia untuk ya get your life gitu ya, get your own life. Kamu gak memaksa dia atau kamu gak memaksa untuk masuk ya, atau untuk masuk ke dunia dia atau untuk ganggu-ganggu hidupnya dia ya, karena dia juga punya dunia sendiri ya. Kamu tuh orangnya hangat katanya, murah senyum, friendly katanya ya.
Ada sisi kamu yang misterius. Sisi misterius kamu yang bikin orang tuh kayak pengen tahu tentang kamu. Ya, seseorang pengen tahu tentang kamu lebih jauh sih, pengen taunya lebih jauh katanya. Kamu tuh kayak punya kesibukan sendiri dan dunia kamu sendiri. Ketika kamu punya dunia kamu sendiri, dan orang tuh ngerasa kayak jadi pengen tahu lebih jauh. Kok asik banget sih dunia kamu? Seperti apa sih, pengen tahu deh gitu ya. Dan ya itu, kamu juga fokus sama apa yang kamu kerjakan. Apa ya, kayak kamu punya karakter ya, disiplin atau apa sih, aku juga bingung nih. Atau pekerja keras, jadi orang lain lihatnya kamu cukup ahli atau kompeten dalam bidang yang kamu jalani. Dia menyukai kamu. Ada sisi kamu tuh yang cerdas, ya, cerdas. Kalau di sini sih kelihatannya katanya suka baca buku, tapi juga bisa cerdas dalam akademik. Atau adalah mungkin aktivitas-aktivitas kamu yang dilihat dia tuh kayak ya kamu memang seseorang yang cukup pintar atau cerdas. Ada memang dari kalian itu ada sisi positifnya juga. Ada nih orang-orang yang menyukai kamu ini, dia yang menyukai kamu ini, mereka tuh jadi ada berharap sama kamu. Iya, berharap karena mungkin mereka udah baper. Ya seperti temanya, dia menyukai kamu. Ya suka sama kamunya, suka sama karakter kamunya. Ya jadinya ya ada sih yang berharap sama kamu. Tapi ada juga yang berharap perhatian kamu karena kamu saking cueknya, mungkin pengennya tuh kayak kamu memperhatikan dia, atau mungkin mereka juga banyak yang caper sama kamu. Jadi ya pengennya ya cobalah kamu tuh memperhatikan aku gitu, jangan diam-diam aja ya. Coba kamu open sama aku, coba kamu welcome sama aku. Bukan berarti kamu nggak friendly sih, bukan berarti kamu nggak ramah, tapi ya adalah kadang dari kalian itu yang sifatnya cuek ya terhadap lawan jenis. Oke, aku bakalan shuffle lagi. Yang mau ganti-ganti kartunya. Dia menyukai kamu dari hal ini. Dan aku tidak mau ada yang komenin gimana cara aku shuffle. Kalau nggak suka di skip aja, kalau nggak suka ya nggak usah disimak. Gampang kan? Dia menyukai kamu dari hal ini. Kamu terlihat seperti seseorang yang sangat profesional dalam bidang yang kamu jalani. Jadi ya beberapa dari kalian mungkin tipe-tipe yang sudah sudah mapan atau memang sukses dalam berkarir. Jadi bisa dibilang ya beberapa dari kalian memang hebat lah dalam pekerjaan. Nah, banyak yang lihat kamu tuh sudah mencapai sudah achieve lah. Ada beberapa achievement ya kamu miliki. Achievement itu nggak harus yang berbentuk kayak kamu dapat piala, piagam, sertifikat atau anything yang berbentuk gitu ya. Tapi achievement itu bisa dilihat yang adalah step-step kamu tuh yang orang lihat kayaknya kamu udah sukses, kamu udah berhasil dalam bidang pekerjaan yang kamu jalani ya. Ya, pokoknya mereka lihat adalah achievement atau target yang sudah kamu capai saat ini ya. Dan kamu tahu bagaimana cara mencintai dan menghargai diri kamu sendiri ya. Jadi tuh kamu punya kayak waktu dimana kamu tuh mungkin gak suka diganggu atau gak mau diganggu, kamu pengen me time juga. Nah, orang bisa melihat kamu tuh sangat mencintai dan menghargai diri kamu. Tapi banyak juga dari kalian itu yang kayak anak rumahan, gak terlalu suka keluar atau pergi-pergi keluar. Jadi ya mungkin ya beberapa dari kalian ini dilihatnya seperti seseorang yang image-nya bagus, image-nya baik. Jadi seperti anak rumahan gitu ya, anak baik-baik mungkin. Ya, jadi terlihat seperti ya
ya bagus-bagus aja nih karakternya. Mungkin nggak yang sering-sering pergi-pergi atau nggak sering yang party-party gitu ya. Dan apalagi ya, banyak sih orang-orang yang merasa punya kesamaan ya, punya kemiripan sama kamu. Mungkin kesamaan di karakter, persamaan sifat, persamaan hobi, kesukaan, persamaan apa ya, background cerita kehidupannya, atau persamaan nasib, persamaan pekerjaan. Mungkin ada beberapa orang yang merasa punya kemiripan sama kamu ya. Ada nih yang bilang kamu tuh gampang banget menghasilkan uang katanya. Entah memang kamunya sudah mapan, stabil finansial, atau kamu ya terlihat seperti seseorang yang berkecukupan, berkelimpahan, atau berlebihan. Ya, full of abundance mungkin ya. Jadi dibilang ya ibaratnya kamu easy lah. Seseorang yang punya ini apa? Magnet ya. Money magnet. Jadi uang tuh kayak gampang banget datang ke kamu ya. Kayak uang gampang banget. Kamu gampang banget menghasilkan uang. Apapun yang kamu lakukan itu kayak bisa menghasilkan gitu ya. Nah ini sama nih kartunya yang tadi. Kamu orangnya cukup sibuk sih. Multitasking, sibuk. Dalam suatu waktu kamu bisa mengerjakan banyak hal. Bisa mengerjakan apa aja. Dan kamu juga seseorang yang kelihatannya tuh pembawaannya tenang dari luar ya. Tenang tuh maksudnya kan seseorang yang mungkin sudah dewasa ya, bukan seseorang yang kayak masih pecicilan, kayak bocah-bocah gitu. Kamu udah cukup dewasa sih katanya. Kamu mungkin juga bisa udah bisa mengontrol emosional kamu ya. Ketika lagi marah atau ketika lagi ketika lagi sensitif, kamu tuh bisa mengontrol emosional kamu, emosional stabil ya. Dia menyukai kamu. Kamu tuh orangnya to the point ya kadang ya. Kalau ngomong tuh langsung ke intinya, nggak suka basa-basi. Jadi kadang ya orang paham apa yang kamu mau, apa yang kamu ingin sampaikan ya. Perhatian juga sih. Banyak orang yang ngerasa kamu tuh perhatian sama mereka, entah apa. Mereka ngerasa sih mereka bisa ngerasa kalau kamu tuh sayang atau care sama mereka. Ada juga yang sayang care-nya ini dari apa ya? Aku nggak tahu nih. Love language-nya mereka mungkin yang physical touch. Nah, ada dari mereka tuh yang kayak ngerasa kok gampang tersentuh karena kamu tuh sudah menyentuh hatinya, atau menyentuh bagian-bagian lain yang aku juga nggak tahu apa. Jadi ada beberapa dari mereka itu yang suka physical touch, love language-nya. Nah kamu tuh kayak touch her body atau his body. Her body atau his body itu bisa menyentuh tangan maksudnya, ya kan? Atau menyentuh menyentuh tangan atau menyentuh pipinya bisa kan, menyentuh kepalanya juga bisa. Jadi mereka tuh ngerasa disayang sama kamu ya. Bukan menyentuh yang lain ya, nggak tahu juga sih ya. Nah ada yang dia menyukai kamu itu dari ini sih, dari fisik kamu. Ada beberapa dari mereka melihat fisik kamu itu ya mungkin sesuai standar atau tipenya mereka ya, mungkin tipe-tipe yang mereka ya, fisik kamu dalam artian mungkin kamu tinggi atau mungkin kamu nggak terlalu tinggi, atau bagian-bagian fisik kamu yang mereka suka. Entah kamu misalnya skin tone-nya putih atau skin tone-nya sawo matang atau apa, adalah yang mereka tuh lihat dari fisik kamu ya. Ada yang merasa fisik kamu tuh ideal, profesional, atau fisik-fisik yang memang suka olahraga, atau fisik yang stamina-nya itu bagus, bukan fisik-fisik yang lemah ya, fisik-fisik yang sehat maksudnya ya. Yang menyukai kamu tuh banyak yang kayak merasa dihantui sama kamu.
Mereka tuh kayak kepikiran kamu terus, terbayang kamu terus. Dan ada yang mereka tuh kayak masukin kamu list dalam seseorang yang penting di hidup mereka. VVIP, very very important person buat mereka ya. Yang sudah merasa kalian itu VVIP, mereka tuh kayak sering banget kepoin kamu, stalking kamu ya. Ada sih yang ketika kamu menjauh, mereka tuh merasa kehilangan kamu gitu ya. Orang-orang yang menyukai kamu ini, entah mungkin ada konflik atau masalah apa sama kamu, tapi mereka ya ada yang merasa kehilangan. Apalagi kalau udah nggak berkomunikasi sama kamu, ada bagian di diri mereka itu yang merasa terluka ketika kamu menjauh dari mereka ya. Ini agak-agak serem ya decknya yang terakhir. Ya, nah dia menyukai kamu ya. Kamu tuh ada sih sebenarnya ya, dari awal yang aku bilang ada sisi kamu tuh yang gak baik juga sebenarnya. Kan gak ada manusia yang sempurna ya, tapi terlihatnya yang gak baiknya tuh lebih ke sensitif dan emosional ya. Ketika kamu marah dan emosi, orang tuh jadi takut sama kamu ya, jadi takut. Nah kalau kalian nih tipenya yang dominan atau tipe yang powerful ya, kadang tuh kalian suka memanfaatkan sisi powerful kalian, kayak kamu ngerasa banget punya authority, jadi kamu kayak seenaknya, bukan seenaknya yang gimana-gimana sih, bukan seenaknya yang sembarangan, tapi lebih kayak oh aku punya otoritas nih ya, aku bisa ambil keputusan A, B, C gitu. Tapi dia ini merasa kayak kok kamu seenak-enaknya sih gitu. Aku tahu sih kamu ya mungkin ya terserah kamu, atau aku tahu sih itu keputusan kamu, aku tahu itu kemauannya kamu, tapi jangan kayak seenaknya gitu dong, atau jangan kayak ambil keputusan ya kesannya kayak itu kepentingan kamu gitu. Aku nggak ngerti deh, ada sih dia yang bilang kayak gitu, jadi ya itu mungkin maunya kamu, keputusan kamu, kamu maunya gitu, tapi ya tolong juga mikirin aku gitu, jangan mikirin diri kamu sendiri. Apa ya, mungkin ada orang-orang yang ngerasa kamu itu ada sisi egoisnya mungkin ya. Aku nggak tahu ya, mungkin ada beberapa keadaan mungkin yang bikin kamu kayak gitu, tapi ada dia nih yang bilang kayak gitu. Ya sebaiknya kamu juga mikirin aku dong, kamu lihat dari sisi aku, dari angle aku tuh kayak gimana. Jadi jangan kamu berbicara seenaknya seperti itu, kamu ambil keputusan kayak gitu. Dan ya kalau bisa ya di apa ya, kayak dibahas dulu atau diskusi dulu atau dirundingkan bersama, jadi nggak yang cuma keluar keputusannya cuma dari sisi kamu aja gitu. Jadi ada yang ngerasa kamu itu kadang ada sifat egoisnya juga. Nah kalau egois tuh mungkin sisi nggak baik sih harusnya ya. Ya nggak apa-apa lah, mungkin ya jangan terlalu sempurna juga kan jadi manusia. Jadi di bacaan kali ini kelihatan juga ada sisi-sisi yang dia tuh nggak suka juga sebenarnya dari kamu ya. It's okay ya. Kalau memang itu ngerasa kamu hal negatif atau nggak baik, masih ada waktu untuk berubah ya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Aku akan kasih pesan semesta ya. Semesta. Pesan semesta untuk kamu. Nggak mau jatuh-jatuh kartunya. Bikin netizen emosi aja, bikin netizen julid aja nanti. Oke, pesan semesta apa ya katanya, mungkin beberapa dari kalian itu lagi dalam posisi yang serba salah ya, maju salah, mundur salah, terus bingung mau ngapain, walaupun saat ini juga seperti keadaannya terjepit ya. Jadi kelihatan kayak aduh bingung nih, padahal kamu juga udah posisinya udah gak enak ya. Jadi apa nih pesannya? Mungkin kalian bisa action ya. Jadi kalau dalam suasana, dalam situasi yang terjepit, dalam situasi yang serba salah, membingungkan, ya bergerak, action. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya apa nih? Misalnya
ya kamu dalam suatu tempat yang sempit gitu ya. Masa kamu diam aja di situ, sedangkan kamu situasinya tuh kayak misalnya nggak bisa bernafas, nggak bisa bergerak. Ya gimana ya caranya, ya kamu keluar dalam situasi itu. Ya gimana caranya keluar, ya kamu bergerak, action. Baru bisa kamu keluar dari dalam situasi tersebut gitu ya. Mungkin beberapa kalian akhir-akhir minggu ini banyak banget hal-hal yang men-trigger kamu jadi marah, jadi emosi ya. Ya menjauhlah dari apapun yang bikin kamu marah atau emosi. Dan kayaknya beberapa dari kamu butuh liburan atau traveling kayaknya ya. Mungkin perlu apa ya, liburan ke pantai atau ke laut untuk menenangkan diri ya. Kalau di apa sih, di muslim itu kan, di Islam ada ya katanya tuh laut dan pantai itu bagus banget buat kalian-kalian yang sedang stres ya. Nah, pesan semesta, coba diperhatikan pola makan. Apakah kalian akhir-akhir ini pola makannya tidak teratur? Ya mungkin disuruh jaga kesehatan juga. Aku dong itu mah jaga kesehatan ya. Ketika sesuatu nih ya, kamu misalnya ingin maju atau effort ya, ini dalam hal apa aja, bisa relationship, pekerjaan, atau karir. Ketika kamu mengalami hambatan atau kamu melihat ada hambatan nih di depan kamu, nggak apa-apa, maju aja terus ya. Kalau ada hambatan kamu malah stop ya, kamu nggak akan tahu itu kedepannya bakal ada sesuatu hal yang lebih baik atau enggak gitu ya. Kamu nggak akan tahu kamu berhasil atau enggak ketika kamu stop. Jadi untuk tahu berhasil atau enggaknya ya kamu maju aja dulu gitu ya. Kalau misalnya pun gagal ya seenggaknya kamu udah pernah mencoba, ya kan? Coba untuk komunikasi. Aku lihatnya di sini banyak dari kalian yang diam-diam aja. Kenapa diam-diam aja? Takut salah ngomong atau memang udah punya salah? Coba sih katanya komunikasi. Coba untuk bertemu juga nih. Mungkin kalian beberapa butuh bertemu dengan seseorang. Kadang kan kita tuh kalau chat atau teleponan suka beda ya sama ketemu. Kita nggak bisa lihat seseorang mimik wajahnya kayak gimana, gesternya, mereka tuh happy atau enggak, mereka jujur atau enggak, mereka tuh ya apa ya, ya kau bisa lihat sendiri lah wajah seseorang ya, energi seseorang ketika kamu langsung bertemu face to face sama dia ya mungkin kalau memang perlu bertemu ya nggak apa-apa juga bertemu ya, tapi diusahakan ketika bertemu itu nanti ketika kalian ngobrol harus ngobrolnya tuh open ya, jujur, atau mungkin perlu heart to heart conversation ya terus apa lagi ya terbuka aja sih katanya, jangan stuck di tempat juga, kalau bisa berkembang ya dan apa lagi ya, coba untuk keluar dari zona nyaman atau coba untuk keluar dari energi negatif atau dari circle yang negatif ya. Oke, udah itu aja. Sorry kalau aku ngomongnya kayak agak-agak malas. Bukan malas, ya emang kayak gini ngomongnya. Kalau ngomongnya tuh kedengeran kayak aduh gak semangat gitu ya. Enggak, semangat aja ya. Ya emang kayak gini aja sih ya. Jadi kalian memang harus menerima memang aku yang seperti ini ya. Bukan tidak semangat, bukan malas, bukan, memang aslinya kayak gini. Itulah ciri khasnya mungkin. Oke, itu aja. Thank you for watching ya. Happy weekend ya. Thank you guys for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.